putusan nomor 05/PHP.BUP/Datar 19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 diajukan oleh 1. Joshua Ginting SIP, 2. Dr. Saberina Boru Tarigan Mars, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada S. Firdaus Tarigan SH SE MM dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo berdasarkan surat kuasa khusus nomor 88 dan seterusnya memberi kuasa kepada Muhammad Alfi Pratama SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, dan Bawaslu Kabupaten Karo, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak termohon. Mahkamah memandang tidak beralasan menurut hukum karena objek permohonan adalah pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo nomor 60 dan seterusnya. Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Tenggang waktu pengajuan langsung pada 3.5 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 14.05 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 5 dan seterusnya sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dihapus saja legal standingnya itu Lydia. Dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku dan seterusnya. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur sistematis dan masif, antara lain berupa 1. Penggelembungan surat suara di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan 3 Binanga, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Laubelang. 2. Tidak tersegelnya gembok kotak suara tidak dibungkus plastik amplop C, hasil tidak bersegel antara lain di Kelurahan 3 Binanga. Bahwa setelah Mahkamah mendengar membaca secara seksama jawaban atau bantahan termohon keterangan Bawaslu serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak bukti P1 sampai dengan 28, T01 sampai T24, PK01 sampai PK04, dan fakta yang terkait dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terdapat fakta hukum telah ditemukannya selisih atau kelebihan antara surat suara berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap ditambah surat suara cadangan dengan surat suara yang diterima oleh PPK di 3 kecamatan, yaitu 3 Binanga, Mardinding, Kecamatan Laubelang. Namun setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak dalam bukti model D hasil kecamatan dan seterusnya ditemukan perbedaan jumlah DPT yang digunakan oleh termohon sebagai dasar untuk menghitung surat suara berkaitan dengan selisih surat suara yang diterima dengan jumlah suara yang didistribusikan oleh termohon di 3 kecamatan tersebut. Bawaslu Kabupaten Karo telah memberikan teguran secara langsung pada saat rekapitulasi dan wali surat pada tanggal 15 Desember 2020 kepada KPU Kabupaten Karo dengan nomor surat 1504K dan seterusnya dianggap dibacakan. Namun terhadap ketidaksesuaian jumlah surat suara DPT tersebut telah pula dilakukan perbaikan di masing-masing tingkat kecamatan pada saat rekapitulasi dan surat suara yang lebih atau tidak digunakan dimasukkan kembali ke dalam kotak suara
serta semua surat suara yang tidak terpakai telah dicatatkan dalam formulir model C hasil KWK. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon yang mempermasalahkan ketidaksesuaian surat suara adalah tidak beralasan menurut hukum. 2. Bahwa terhadap dalil selanjutnya yang berkaitan dengan adanya peristiwa hukum, yaitu adanya gembok kotak yang tidak bersegel, kotak suara tidak dibungkus plastik, amplop C hasil tidak bersegel di Kelurahan 3 Binanga, dan Panwascam mengusir saksi pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan 3 Binanga sebagaimana dalil pemohon dalam laporan nomor 03 dan seterusnya dianggap dibacakan, telah ditindaklanjuti melalui rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karo nomor 2101/K dan seterusnya dianggap bacakan. Dengan hasil kajian ditemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan oleh KPPS sehingga diteruskan kepada termohon. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, hasil pemeriksaan klarifikasi termohon sebagaimana dituangkan dalam surat nomor 30 dan seterusnya dianggap dibacakan. Pada pokoknya menyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran kode etik pada pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di tingkat TPS. Beda bukti T1, 21, bukti PK 22. Di samping itu, Mahkamah juga tidak mendapatkan fakta yang meyakinkan bahwa peristiwa hukum tersebut berpengaruh pada perubahan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo di Kecamatan 3 Binanga. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dari pemohon mengenai gembok kotak tidak bersegel, kotak suara tidak dibungkus, dan seterusnya tidak beralasan menurut hukum. Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat pemohon aku tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 10 2016 berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan aku pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. 38 dan seterusnya dianggap dibacakan. Langsung pada 39.6 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antar pemohon dengan pasangan calon perolehan suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% kali 187.237 suara sama dengan 2.809 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.809 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 52.19 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon perolehan suara terbanyak ada 59.608 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antar pemohon dan pasangan calon perolehan suara terbanyak adalah 7.589 suara atau 4,05%, sehingga lebih dari 2.809 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Karo tahun 2020, namun pemohon tidak memiliki ketentuan pengajuan permohonan sebagai dimaksud dalam pasal 18 huruf B UU 10 2016. Oleh itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara aku. Dengan demikian, eksepsi termohon bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, pemohon tidak memiliki ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut disimpangi kuat non, telah ternyata dalil-dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari termohon serta pokok permohonan selebihnya. Menimbang bahwa terhadap dalil hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku.
6. Andai pun pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi termohon berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua, merangkap anggota Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmik P. Foe, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pukul 9.33 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Nurlidia Stefani Hikmah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo. Selanjutnya, perkara nomor 06. Semua pihak hadir kecuali pihak terkait. Putusan nomor 06 garis PHP.Bub/19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 diajukan oleh 1. Iwan Sembiring Depari SH, 2. Isnur Budianto Surbakti MM, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Rina Atate Boru Munte SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo berdasarkan surat kuasa khusus nomor 89 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Muhammad Alfi Pratama SH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas atau dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara akuos sebagai berikut. A dan B dianggap dibacakan. C. Bahwa berdasarkan tanda terima tambahan berkas perkara pemohon nomor 186 dan seterusnya 2021 yang di dalamnya terdapat naskah permohonan bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan pemohon dalam persidangan telah ternyata baru diterima pada hari Rabu
tanggal 27 Januari 2021 pukul 13.34 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian naskah permohonan yang oleh pemohon dianggap sebagai perbaikan permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal yang diterima pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 15.56 waktu Indonesia Barat dan diregistrasi oleh Mahkamah dengan perkara nomor 06 dan seterusnya. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.3 dianggap dibacakan. 3.4 bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum pemohon memohon pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo nomor 60 dan seterusnya 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon akuo dan oleh karenanya eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.5 dianggap dibacakan sampai dengan 3.6 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepanitraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 15.56 waktu Indonesia Barat berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 6 dan seterusnya 2020 sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis dan masif, antara lain berupa angka 1 dan seterusnya dianggap dibacakan, bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, bukti P1 sampai dengan bukti P679 dengan catatan bukti P244 dan bukti P598 tidak ada bukti fisik, serta bukti P644 tidak ada di dalam daftar bukti. Bukti T01 sampai dengan bukti T24 dan bukti PK01 sampai dengan bukti PK39 dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai selisih surat suara berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap ditambah 2,5% dengan surat suara yang diterima oleh KPPS antara lain di TPS 001 Desa Pertimbi Tembe, TPS 001 Desa Negeri Tongging, TPS 001 dan TPS 002 Desa Negeri Mardinding, TPS 003 Desa Lausolo, TPS 001 Desa Laugarut, TPS 002 Desa Martelu, TPS 001 Desa Singa, TPS 001 Desa Kutakepar, TPS 001 Desa Ajilulu, TPS 001 Desa Juhar Perangin-angin, TPS 001 Laulingga, TPS 001 Desa Kidupen, TPS 001 Desa Kutagugu, TPS 001 Desa Kutatonggal,
TPS 001 Desa Naman, TPS 001 Desa Sukatendel, TPS 001 Desa Mardinding, TPS 001 Desa Kutagaluh, TPS 001 Desa Laubulu, TPS 001 Desa Jinabun, yang oleh pemohon tidak diuraikan secara jelas permasalahan selisih suara yang diterima. Terhadap dalil pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti formulir model C hasil salinan KWK, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa surat suara yang digunakan telah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dan hal tersebut tidak memengaruhi hasil penghitungan surat suara. Vide bukti T11 sama dengan bukti PK 17 sampai dengan bukti PK 23 serta bukti PK 25 sampai dengan bukti PK 38. Terlebih lagi, Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keberatan dari saksi pemohon berdasarkan formulir model C, kejadian khusus dan atau keberatan KWK, vide bukti T12, maupun bukti berkaitan dengan penanganan dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan atau laporan terkait tindakan penyelenggara pemilihan atau pihak lain atas penggunaan kertas surat suara yang bertujuan menguntungkan salah satu pasangan calon peserta pemilihan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil permohon berkaitan dengan selisih surat suara berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap ditambah 2,5% dengan surat suara yang diterima oleh KPPS adalah tidak beralasan menurut hukum. 2. Bahwa berkenan dengan dalil pemohon selanjutnya, yaitu adanya politik uang di Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Merek, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Laubaleng, Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Juhar, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Tigan Derket, dan Kecamatan Kutabulu, yang oleh pemohon tidak diuraikan secara jelas kapan, oleh siapa, di mana, dan bagaimana pelanggaran dimaksud terjadi. Terhadap peristiwa tersebut telah dilakukan penelusuran dan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Karo. Hanya terdapat 4 laporan dugaan pelanggaran money politik. Lebih lanjut, laporan dugaan pelanggaran tersebut telah diproses dan ditangani sesuai dengan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dengan status tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi persyaratan dan laporan dimaksud, yang telah disampaikan pula kepada pelapor serta telah diumumkan pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Karo, vide bukti PK 2 sampai dengan bukti PK 6. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil pemohon berkaitan dengan adanya politik uang di Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Merek, dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum. 3. Bahwa dalil pemohon mengenai keterlibatan 4 PNS bernama Mastasia Boruginting, Sri Ulina Boruginting, Nande Jasa Boru Sembayang, dan Lesta Boru Sinuraya yang menjadi petugas KPPS di TPS 006 Desa Guru Singa, Kecamatan Brastagi, hanya berdasarkan surat keputusan termohon nomor 289/PP dan seterusnya tentang penetapan dan pengangkatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan atau Desa Guru Singa, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 hanyalah terdapat seorang atas nama Sri Ulina Boruginting. Terhadap hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Brastagi
petugas KPPS atas nama Mas Tasya Boru Ginting tidak ada. Akan tetapi yang berstatus PNS menjadi KPPS bernama Mas Tarya Boru Ginting dan Sri Ulina Boru Ginting, bahwa dari hasil keterangan PPS Desa Guru Singa, Nande Jasa Boru Sibayang bukan merupakan anggota KPPS dan tidak mengenal nama tersebut. Sedangkan atas nama Lesta Boru Sinuraya benar berstatus PNS, namun bukan petugas KPPS TPS 006, melainkan petugas KPPS TPS 007 Desa Guru Singa. Video bukti PK 39. Oleh karenanya terhadap dalil pemohon tersebut, Mahkamah tidak mendapat keyakinan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, kecuali yang berkaitan dengan PNS yang menjadi anggota KPPS bernama Sri Ulina Boru Ginting. Terlebih meskipun hal tersebut benar terjadi terhadap anggota KPPS bernama Sri Ulina Boru Ginting, berdasarkan dengan status yang bersangkutan sebagai PNS yang menjadi penyelenggara pemilihan, tidak ada larangan bagi pegawai negeri sipil untuk menjadi penyelenggara pemilihan atau petugas KPPS. Video pasal 36 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 36 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil permohon berkaitan dengan adanya keterlibatan PNS menjadi anggota KPPS adalah tidak beralasan menurut hukum. 3.8 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya dianggap dibacakan. 3.9 menimbang bahwa dalam memperhatikan kedudukan hukum, pemohon akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Poin 1, 2 dianggap dibacakan. Poin 10, 310.1 dianggap dibacakan. 310.2 bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo nomor 47 dan seterusnya 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo 2020 bertanggal 23 September 2020, video bukti P2 sama dengan bukti T01 serta keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo nomor 49 2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 bertanggal 24 September 2020. Video bukti P3 sama dengan bukti T02 menyatakan bahwa pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo dengan nomor urut 3.10.3 sampai dengan 3.10.6 dianggap dibacakan. 3.10.7 bahwa perolehan suara pemohon adalah 51.103 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 59.608 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 59.608 suara dikurangi 51.103 suara menjadi 8.505 suara atau 4,54%, sehingga melebihi dari 2.809 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat
Meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Karo tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut disimpangi, kuat non, telah ternyata dalil-dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari termohon serta pokok permohonan selebihnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 6. Andai pun pemohon memiliki kedudukan hukum, quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmik P. Foe, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pukul 9:55 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Nur Lydia Stefani Hikmah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo. Selanjutnya,